Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan salah satu bulan haram, yaitu bulan Muharram, di mana bulan ini juga dianggap sebagai bulan yang dikeramatkan oleh sebagian orang. Dikeramatkan artinya sebagian orang menganggap bulan Muharram atau sebagian menyebut dengan bulan Surah sebagai bulan yang sial, penuh dengan kesialan, sehingga yang memiliki hajat menikahkan putra-putrinya ditunda, menghindari dari bulan Muharram ini, karena khawatir kalau dia melaksanakan akad di bulan Muharram nanti akan muncul kesialan, ya, nanti akan muncul musibah dan malapetaka. Ini keyakinan yang menyimpang yang sama sekali tidak pernah ada pembahasannya dari kalangan para ulama. Bahwa setiap bulan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Allah telah menetapkan bahwa bulan itu ada 12, 4 di antaranya bulan haram. Salah satu dari 4 bulan haram adalah Muharram ini, ya, bulan yang sangat dimuliakan. Ya, seorang mukmin hendaknya justru berkeyakinan di bulan inilah seseorang berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan dan ketaatannya, bukan justru menjadikan bulan ini diyakini dengan keyakinan bulan keram, sehingga banyak hal-hal yang menyimpang dari ajaran syariat yang lurus. Karena dikeramatkan, sebagian orang mengeluarkan Tuhannya setahun sekali, ya, Tuhan yang dia simpan dari Tuhan-Tuhan selain Allah dikeluarkan, dia sembah, dikasih makan, dia cuci dan seterusnya. Demikian pula sebagian kaum muslimin juga terjatuh kepada hal-hal yang tidak ada panduan syariat. Apa itu? Yang berdoa awal dan akhir tahun juga tidak ada tuntunannya. Berdoa di akhir tahun dan di awal tahun. Ini termasuk perbuatan yang bid'ah. Ya, tidak ada ajaran dan tuntunan dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Justru terkadang yang terjadi adalah perkara-perkara yang tidak ada tuntunan syariat yang dilestarikan, yang jelas-jelas disyariatkan itu ditinggalkan. Nah, itu biasa seperti itu. Yang jelas-jelas disyariatkan di bulan Muharram, puasa Asyura misalnya. Puasa Asyura yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Siyamu yaumi Asyura, puasa seorang hamba dari puasa Asyura tanggal 10 Muharram, ya, yukaffiru dzunub as-sanata allati qablaha, akan menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Nah, ini yang jelas-jelas disyariatkan, yang jelas-jelas diajarkan, seringkali dilupakan. Kalaupun dia puasa, niatnya bukan puasa sunnah Asyura, tapi puasa yang lain. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi, kalau kita barangkali sudah paham bagaimana keluarga kita, saudara-saudara kita, masih adakah di antara mereka orang-orang yang terdekat dengan kita punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang terhadap bulan Muharram ini. Sementara kita seorang muslim dituntut untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah
pembahasan kita masih di dalam fikih mandi janabah. Pertemuan terakhir kemarin kita sampai di teori dari mandi janabah. Ada berapa teori yang kemarin? Yang masih ada catatan. Berapa teori mandi janabah yang kita catat pada pertemuan lalu? Ada berapa? 8. Ya, ada 8 teori dari awal sampai akhir mandi janabah, mandi besar yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pembahasan berikutnya penulis di sini menyebutkan ghuslul mar'ati minal janabah, mandinya seorang wanita dari junubnya. Katakan di sini sifat ghuslul mar'ati minal janabah ka ghuslil rajuli tamaman. Teori mandi janabah bagi seorang perempuan sama persis dengan teori yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi, teori mandi junubnya perempuan sama persis dengan teori mandi junub yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Wala yalzamul mar'ah idza kana laha dhafirah an tanqudha sya'raha. Dan tidak harus ketika seorang wanita mandi junub kemudian dia wanita yang biasa mengikat rambutnya, tidak harus melepas ikatan rambutnya ketika mandi junub. Ya, tidak harus melepas ikatan rambutnya ketika mandi junub. Lakin 'alaiha an tuwassila al-ma'a ila usul sya'riha. Akan tetapi yang wajib baginya adalah memastikan air itu sampai kepada kulit-kulit kepalanya. Memastikan air itu membasahi kulit kepalanya. Walaupun tidak wajib untuk melepas ikatan rambutnya. Apalagi kebiasaan sebagai wanita Arab, mereka menyukai untuk mengikat rambutnya dan tidak dilepas-lepas. Antum tahu pernah melihat wanita India itu kan suka mengikat rambut dan jarang melepasnya. Wanita Arab pun sebagian juga demikian. Ya, mereka gemar untuk mengikat rambutnya dengan kuat. Di hadis Maimunah, berdasarkan hadis dari Maimunah, dia berkata, hadis ini sahih sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maimunah berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang suka mengikat rambut dengan kencang, suka mengikat rambut dengan kuat, jangan lepas. Fa'anzurahu li husnil janabah, apakah aku harus melepas ikatan rambut ini setiap aku mau mandi junub? Nabi mengatakan, tidak harus dilepas. Innama yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hafayatin. Akan tetapi hendaknya engkau membasahi atau menyiram kepalamu dengan 3 siraman. Maksudnya memastikan rambutnya itu basah sampai kulit-kulitnya. Tsumma tufidina 'alaiki al-ma'. Kemudian setelah itu merangkakkan air ke seluruh tubuhmu. Fatadkhuli. Itu sudah dikatakan mandi junub. Itu sudah dikatakan mandi junub kata Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang mandi junub caranya sama dengan praktek yang kemarin kita sebutkan. Hanya saja di sini ada penekanan tidak mesti wanita yang mengikat rambutnya melepas ikatannya. Kalau mau membuka ya silakan saja. Tapi jika itu sulit rasanya karena dia wanita yang hobi mengikat rambut dengan waktu yang lama, maka boleh baginya untuk tidak melepas ikatan rambutnya. Kemudian yang berikutnya, karena mandi junubnya perempuan sama, untuk bisa merajah lagi pembahasan yang kemarin. Di sini disebutkan ghuslul mar'ati minal haid wal nifas. Bagaimana mandinya wanita dari haid dan nifas ketika sudah bersih? Mandinya wanita ketika mereka bersih dari haid dan nifasnya. Disebutkan al-ghusl min al-haid aw an-nifas yakunu kal-ghusl min al-janabah. Mandinya wanita dari bersihnya mereka dari haid dan nifas
sama teorinya dengan mandi junub. Teorinya sama dengan mandi junub, 8 langkah yang kemarin. Nanti kalau yang belum punya catatan bisa langsung minta kepada ya Abu Adam punya ya, yang jawab 8 beliau. Ya. Mandi wanita dari haid dan nifas ketika sudah bersih sama teorinya dengan mandi junub. Illa annahu yuzadu alaihi ma ya'ti, kecuali ada beberapa tambahan ketika mandi dari haid yang tidak ada anjurannya ketika mandi dari junub. Ya. Teori mandi junubnya perempuan sama dengan teori kemarin yang kita sebutkan, hanya ada beberapa tambahan yang tidak ada di mandi junub. Namun ini dilakukan ketika mandi dari haid. Yang pertama, isti'malus sabun wa nahwihi min al-munaddifat ma'al ma'. Dianjurkan menggunakan sabun atau yang semisalnya dari pembersih yang diguyurkan dengan air. Kalau di mandi junub tidak ada anjuran seperti ini. Kalaupun pakai itu ya mubah saja. Tapi ketika mandi dari haid bagi wanita atau nifas ada anjuran untuk menggunakannya. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, anna Asma sa'alat an-nabiyya 'an husnil mahiyah. Beliau meriwayatkan tentang kisah Asma yang bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara mandi wanita dari haid. Mandinya wanita ketika bersih dari haid. Disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kemudian mengatakan ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhar. Hendaknya salah seorang di antara kalian, maksudnya para wanita, mengambil air yang dicampur dengan bidara. Zaman itu belum ada sabun. Yang ada adalah cairan bidara. Ya, campurkan antara bidara dengan air, ya kalau sekarang sabun. Maka bersucilah dengan air tersebut, kata Rasulullah. Fatuhsinu tuhura, thumma tasubbu ala ra'siha, fatadluquhu dilkan syadidan hatta tubliga syu'una ra'siha. Setelah itu hendaknya memperbagus cara bersucinya. Teori yang kemarin. Ya, teori mandi junub itu. Kemudian ya, menuangkan di atas kepalanya air, lalu digosok-gosok dengan kuat. Ya, lalu digosok-gosok dengan kuat sampai ya benar-benar mencapai kulit kepalanya. Jadi sebenarnya teori mandi junub juga bahan sama dengan mandi junub kita sebutkan kemarin itu kan, menggosok-gosok rambut atau kulit kepala sampai memastikan kulit kepala basah. Ini bab ini terangkum dalam bab kemarin. Yang ingin kita ambil pelajarannya adalah tambahan di sini. Nabi menekankan adanya air yang dicampur dengan bidara. Kalau zaman sekarang bisa air yang ada sabunnya. Ini ketika mandi dari haid. Ya. Kemudian yang kedua, antuhilla dhafa'iraha hatta yasila al-ma' ila usul asy-sya'ri. Hendaknya jika ia adalah wanita yang mengikat rambutnya, melepas ikatannya. Kalau dalam mandi junub tadi boleh dilepas, kalau mandi dari bersihnya dia dari haid dan nifas, melepas ikatan rambutnya. Itu bedanya. Dengan harapan jika dilepas itu lebih akan memudahkan air itu sampai betul-betul bisa membasahi ya pangkal dari rambutnya atau sampai kulit kepalanya. Berdasarkan riwayat yang kita bacakan di atas tadi, "Summa ala ra'siha fatadluquhu dilkan syadidan hatta tabligha syu'una ra'siha." Hendaknya kemudian dia menggosok-gosok rambutnya ya sampai kepada pangkal rambut atau kulit kepalanya untuk memastikan kulit kepalanya
janabah. Lafaz ini seakan-akan menjadi dalil tidak cukup bagi wanita yang mandi dari haid atau nifasnya tidak melepas rambutnya sebagaimana mandi junub. Kenapa? Karena dalam riwayat mandi junub tidak disebutkan riwayat ini. Gosok-gosok dengan kuat. Ada penekanan di situ dari Rasulullah. Hendaknya dia membasahi dengan air lalu digosok-gosok dengan kuat. Kalimat digosok-gosok dengan kuat ini tidak dijumpai dalam mandi junub. Kalau dalam mandi junub cuma apa? Gosok-gosok rambut saja. Tidak ada kalimat dengan kuat. Tidak ada kalimat sampai ke pangkal rambut. Tidak ada. Tapi dalam sifat mandi dari haid kami sebutkan ini. Jadi sebagian ulama mengambil lafaz tersebut sebagai dalil anjuran agar mereka melepas rambut, melepas ikatan rambutnya di dalam proses mandi dari haid dan nifas. Yang itu tidak ada pembahasannya dalam mandi dari janabah. Ya, ini bacaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah melepasnya ini? Ya, apakah melepasnya ini dihukumi wajib atau dihukumi sunnah? Anjuran saja atau harus dilepas ikatan ketika mandi dari haid dan nifas ini? Sebagian ulama dari jumhur mayoritas, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat annahu mustahabbun wa laysa biwajibin. Hukumnya itu dianjurkan tapi tidak sampai kepada tingkat wajib. Ini jumhur. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, tiga imam mazhab besar. Mereka menganggap melepas tadi hukumnya sunnah. Ya. Berdasarkan riwayat di atas, ya, kata mereka riwayatnya ada tapi tidak sahih. Sahih itu maksudnya lafaznya tidak menunjukkan poin utamanya. Kan tidak ada di situ lafaz Nabi memerintahkan lepaslah ikatan rambutnya, tidak ada. Ya, tidak sahih artinya, tidak jelas, tidak terang kalimatnya. Sehingga kalau ada sesuatu anjuran tapi dengan lafaz dari yang tidak sahih, seringkali para ulama menghukumi ya, kalimat-kalimat yang seperti itu dengan anjuran yang sifatnya sunnah, tidak sampai kepada tingkat wajib. Bainama dhahaba Imam Ahmad, ada Imam Ahmad bin Hanbal wal Hasan, pula Al-Hasan Al-Basri, Imam Tawus, ila anna lafzal allati tafaqiraha fi ghusl al-mahid wajibun lil ahadits as-sabiqah. Imam Ahmad ketika mengomentari hadis di atas bagaimana Paulus Al-Hasan Al-Basri, mereka menghukumi melepas ikatan rambut itu wajib. Ya, melepas ikatan rambut itu wajib. Akan tapi ya, yang lebih sahih Allah Ta'ala dalam Islam adalah dari jumhur atau pendapat dari jumhur. Mayoritas para ulama yang menghukumi hal tersebut hanya sampai kepada tingkat sunnah, tidak sampai kepada tingkat wajib. Kenapa? Karena tujuan pokok utamanya adalah memastikan rambut ini basah sampai ke kepala. Kalau di sana dilepas ya silakan saja. Artinya tidak sampai kepada derajat wajib. Karena itu rukun dari mandi janabah yang ingin dicapai. Adapun melepas atau tidak, ini hanya kemudahan, ya. Hanya apa? Kemudahan. Tentu dengan dilepas lebih memudahkan, ya, lihat. Dengan diuraikan tentu lebih memudahkan dia untuk memastikan air itu sampai kepada rambut dan kepalanya. Tetapi jika tidak pun dilepas, tapi air itu sampai kepada seluruh rambut dan juga kulitnya, sah. Rukun tercapai. Maka dalam hal ini, Allah Ta'ala tidak sampai kepada wajib, tapi hanya dihukumi sebatas sunnah saja. Kemudian yang ketiga, bahan untuk mandi dari haid dan nifas ini, anda tabba'a athar dami bi qit'atin 'alayha miskun aw nahwu. Hendaknya para wanita menggunakan potongan kain ataupun kapas yang dia berikan wewangian padanya untuk membersihkan sisa-sisa darah yang tersisa di area farjinya.
Ini tidak ada anjuran ini dalam mandi janaah. Ini ada dalam mandi dari haid dan nifas. Ya, hendaknya wanita menyediakan baik itu potongan kain ataupun kapas yang kemudian diberikan wewangian, ya, untuk membersihkan bekas-bekas atau sisa-sisa darah yang ada di area farjinya atau yang mengenai tubuhnya. Ya, ini disunahkan menggunakan hal tersebut. Ya, sebagaimana riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tambahan atau sambungan riwayat dari Asma yang dinukilkan oleh Aisyah. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lafaz berikutnya, "Tsumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatadhuru biha." Kemudian oleh Asma, gunakan potongan kain atau kapas mumassakatan. Mumassakatan artinya yang diberi isik. Isik artinya apa? Wewangian. Ya. Ambil potongan kain atau kapas yang diberikan wewangian, fatadhuru biha. Maka kemudian bersihkan di akhir mandi dari haid dan nifasnya dengan hal tersebut sisa-sisa darah yang ada pada area farji maupun yang mengenai dadanya. Ya. Makanya Aisyah ketika menjelaskan hal tersebut kepada Asma yang tidak terlalu paham, ya, maka Aisyah mengatakan, jadi Asma ini sempat bertanya, bagaimana cara membersihkannya? Ya, maka Aisyah mengatakan, "Tatabba'ina biha atawaddani." Engkau usap, ya, bekas-bekas darah yang ada di situ dengan dari potongan kain maupun kapas yang sudah diberikan wewangian. Ya, antara hal yang perlu diperhatikan ketika seorang wanita mandi dari haid, tambahan beberapa poin, ada 3 poin tambahan yang ada yang disebutkan di sini dari teori yang sudah kita sebutkan dari mandi janabah. Dan alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah ini kita sebutkan beberapa hal pembahasan yang berkaitan tentang mandi. Ya, beberapa hal yang berkaitan tentang mandi. Yang pertama, la yalzamul wudu'a ba'da al-ghusl. Artinya, tidak wajib lagi berwudu jika sudah selesai mandi. Ya, tidak wajib lagi berwudu ketika sudah selesai mandi janabah. Jadi proses mandi janabah sesuai dengan teori yang kita sampaikan maupun hanya menunaikan rukunnya saja. Kalau mandinya sudah selesai, maka tidak perlu lagi setelah itu berwudu. Tidak harus, ya, tidak ada keharusan setelahnya berwudu. Penulis mengatakan, mari kita sadar usulan syar'iyyah arada an yusalli fala yalzamu an yatawadda. Seorang yang sedang mandi janabah sesuai dengan tuntunan syariat dan dia ingin melaksanakan salat, maka tidak ada keharusan baginya untuk berwudu lagi. Hatta wa in lam yakun tawadda'a bil lisani. Kalaupun dia ketika mandi tidak berwudu juga, maka tidak harus berwudu ketika bersalat. Karena kan di antara sunnah yang ada pelengkap dari mandi janabah adalah wudu. Kalaupun ketika dia mandi junub itu tidak ada wudu di dalamnya, namun mandi yang dilakukan sudah selesai dan sah hukumnya, kalaupun dia mau salat setelahnya, tidak ada keharusan lagi untuk wudu. Kenapa? Karena taharatul janabati yakhfi 'ala taharatil hadath. Karena seorang yang telah mensucikan diri dengan mandi dari hadath besar itu sudah mewakili telah mensucikan diri dari hadath kecil. Wudu itu adalah alat yang bisa membersihkan seorang dari hadath besar atau kecil. Sedangkan mandi adalah fikih yang digunakan untuk membersihkan dari hadath kecil atau besar. Kalau hadath yang besar sudah dibersihkan, yang kecil otomatis bersih. Beda cerita kalau hadath besar
sah. Jelas ya? Makanya di sini dalam pada soal akal fil akdam yang sedikit itu terbebas hukumnya karena sudah dilakukan yang besar, yang banyak. Ya, hadas kecil hukumnya telah hapus gugur gara-gara hadas besar saja sudah dibersihkan. Ya, jadi pada ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya hadis ini sahih bi ghairi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'da al-ghusl min al-janabah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwudu kalau sudah mandi junub. Ya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau salat dalam keadaan telah selesai dari mandi junub, maka beliau tidak berwudu lagi. Ya, keadaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz Aisyah. Dari Ibnu Umar juga sanadnya ini sahih, riwayat Imam Ar-Razzaq dalam kitab Musannafnya. Ibnu Umar mengatakan, di asal dari Ibnu Umar, "Idza lam tamassa farjaka ba'da an taqdi ghuslaka asbagha min al-ghusl." Ya, asbagha al-wudu min al-ghusl. Kata Ibnu Umar, apabila kamu sudah selesai dari mandi junub, ya, apabila kamu sudah selesai dari mandi junub, maka tidak perlu lagi bagimu berwudu kecuali kamu yang setelah mandi junubnya menyentuh kemaluan kembali. Nah, ya. Jadi kalau sudah ini mandi junub dikatakan finish, kemudian setelah itu tidak ada pembatal wudu, termasuk tidak menyentuh kemaluan, maka ketika kita mau sholat langsung sholat, tidak perlu berwudu pun boleh. Kecuali mandi janabah sudah dinyatakan finish, tapi setelah itu ada pembatal wudu, di antaranya seorang menyentuh kemaluan dibayar di hari tanpa batas langsung. Ya, maka ini termasuk pembatal wudu yang kita sebutkan dulu ketika pembahasan pembatal wudu, ya, menyentuh kemaluan secara langsung. Kalau nanti dikatakan finish kemudian nyentuh lagi, maka berwudu lagi karena sudah batal di hadas kecil. Karena batal di hadas kecil, maka cukup baginya berwudu atau harus berwudu. Sementara kalau dia mandi junub sudah finish selesai, tidak ada pembatal wudu sama sekali, termasuk tidak menyentuh kemaluan secara langsung, maka ketika mau sholat tidak perlu berwudu kembali, karena dia sudah dalam keadaan tidak ada hadas pada dirinya. Ini ya para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diperhatikan, ya, wa yatafarra'u 'ala hadza, dalam hal ini yang harus kita perhatikan, annahu la yajibu 'ala al-mughtasil min al-janabah ay yanwi raf' al-hadath al-asghar. Ketika seorang mandi junub, mandi dari junub berarti membersihkan diri dari hadas kecil besar. Maka ketika dia mandi junub tidak harus meniatkan juga membersihkan diri dari hadas kecil. Ya udah, niat membersihkan diri dari hadas besar. Walau dalam hati tidak ada niat membersihkan diri dari hadas kecil, amal lagi tidak berwudu juga, sudah selesai, suci. Karena yang besar menggugurkan hadas yang kecil. Jika yang besar sudah dibersihkan, maka yang kecil otomatis ya, terhapus hukumnya. Wahwalat kabul jumhur. Ini pendapat dari jumhur ulama. Ya, pendapat ini pendapat dari mayoritas para ulama. Wahtahu Ibnu Taimiyah, termasuk ini pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang setelah selesai mandi junub memegang kemaluannya setelah lafaz hadis tadi, man massa dzakarahu falyatawadda. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, siapa yang menyentuh kemaluan secara langsung wajib baginya berwudu. Jadi pembahasan ini sudah keluar dari pembahasan mandi junub. Karena mandi junubnya sudah dikatakan finish, selesai. Tapi kemudian setelah itu dia jatuh kepada hadas kecil, ini beda pembahasan. Maka dia dikenakan kewajiban untuk berwudu. Kemudian poin berikutnya, idza ijtama'a mujibani lil muslim. Jika terkumpul dua penyebab mandi,
jika terkumpul dua penyebab mandi. Seperti apa? Wanita yang dia junub plus haid. Kalau keadaan haid dia mimpi basah. Haid kemudian junub, dua sebab yang terkumpul dalam seorang wanita, seorang ini. Atau misalnya yang minal janabah wa ghusl Jum'ah. Kalau laki-laki misalnya junub plus mandi Jum'ah. Terkumpul dua sebab mandi besar. Ya. Sebab pertama karena dia mau Jum'adan, mandi besar. Sebab yang kedua dia pun dalam keadaan sedang junub. Terkumpul dua sebab mandi besar. Fa'innahu yujzi'u anhuma ghaslu wahid idza nawahuma ma'an. Wa huwa qawlu aktsari ahli al-'ilm. Maka yang benar, orang yang seperti ini keadaannya berkumpul dua sebab mandi, dia cukup melaksanakan satu kali mandi dengan meniatkan dua sebab tersebut bersamaan. Misalnya untuk kali hari Jumat dalam keadaan junub, tambah lagi mau Jumatan, berarti dua sebab mandi terkumpul. Maka ketika mandi sekali saja mandinya, tapi diniatkan untuk menghilangkan dua sebab sekaligus. Saya mandi ini niatnya menghilangkan junub, yang kedua mandi untuk salat Jumatnya. Ya, ini pendapat dari aktsarul ahli ilmi, kebanyakan ulama ini pendapatnya. Jadi tidak mandi satu-satu. Ya, mau Jumatan, kemudian dalam keadaan junub mandi junub. Sudah selesai mandi, selesai sampai finish, masuk lagi mandi lagi dua kali. Ya. Tidak demikian. Ya. Walaupun ada yang berpendapat dari itu, tidak ada, tapi sedikit. Mayoritas ahli ilmu berpendapat cukup sekali mandi, diniatkan untuk mengangkat dua sebab sekaligus. Contoh dalam hal ini, kita ajnabatil mar'atu summa hadat qabla an taghtasil. Apabila ada seorang wanita dalam keadaan junub, belum sempat mandi datang haidnya. Ya, dia berhubungan dengan suaminya, belum sempat mandi junub, tidur mungkin malam itu. Ya, begitu bangun pagi-pagi haid. Ya. Belum sempat dia mandi junub sudah datang penyebab yang kedua. Apa itu? Haid. Terkumpul dua sebab. فأصح أقوال العلماء أنه لا يلزمها أن تغتسل بالجنابة، وإنما يلزمها إذا طهرت أن تغتسل بالجنابة والحيض معا وتنويهما جميعا. Maka pendapat yang sahih dari kaum-kaumnya para ulama, mayoritas dari para ulama berpendapat orang seperti ini atau wanita yang seperti ini tidak wajib baginya untuk mandi junub langsung. Ya udah mandi biasa saja. Ya. Lalu bagaimana? Hendaknya dia mandi sekali mandi dua niat nanti ketika bersih dari haidnya. Ya sekarang misalnya dia mau mandi junub, emang sudah bisa salat? Bisa nggak salat? Nah, karena dalam keadaan haid. Artinya pahala ibadah salahnya sama. Dia mau mandi junub, apakah kemudian masih bisa beribadah melayani suaminya lagi? Bisa nggak? Nggak bisa. Maksudnya dengan tarjinya? Nggak bisa. Karena dalam keadaan haid. Berarti apa? Tunggu sampai haidnya bersih, kemudian satu kali mandi niatkan membersihkan diri dari mandi dari haid plus mandi dari junub yang beberapa hari yang lalu belum sempat mandi. Karena belum sempat mandi sudah haid. Tapi masalahnya kita tetap enggak gitu. Ya. Mandi niatkan, ya, membersihkan dua sebab yang ada, tapi sekali mandi saja. Ya, ini pendapat dari umumnya para ulama. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddats juz yang ke-1 halaman 368. Ya, dari para ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagian ahli ilmu dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu yalzamuha al-ghusl bil janabah thumma idza zalat al-hayd ihtasalat al-hayd. Ada sebagian ahli ilmu yang berpendapat misalnya tadi dia junub kemudian belum sempat mandi datang haid, maka pendapat sebagian ahli ilmu
berikutnya, kemudian berlalu beberapa saat, beberapa hari, selesai haid, mandi lagi dari bersihnya dia dari darah haidnya. Waqala ba'du, sebagian lagi berpendapat, yalzamuha ghaslu farjiha thumma idza tahurat tajtassil. Kalau dia junub kemudian belum sempat mandi datang haid, maka yang dia lakukan pertama adalah membersihkan farjinya, tidak mandi, membersihkan farjinya. Ya, setelah itu kapan dia bersih dari haid baru mandi. Ini mirip dengan pendapat pertama. Ya, mirip dengan pendapat pertama. Hanya saja di pendapat pertama tidak ada penekanan membersihkan farjinya. Cukup mandi. Kenapa? Saya dong mandi bukan membersihkan. Ya. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah, ya, mereka berpendapat yajuzu walakin al-afdal ifradu kullin bi ghuslin. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Zainuddin Al-Madibari, ya, dinukil dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin. Mereka berpendapat, sebagian mazhab Syafi'i berpendapat boleh seorang mandi sekali saja, tapi yang afdal mandi sekali untuk junub, sekali untuk haid. Ini pendapat dari sebagian mazhab Syafi'i yang bisa anda lihat dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri berbeda-beda. Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' beliau justru lebih mengambil pendapat mandi sekali saja. Bagaimana umumnya mayoritas para ulama. Sebagian ulama Syafi'i lain dalam I'anatul Talibin, ya, boleh mandi sekali, tapi yang afdal dua kali. Dalam hal ini perbedaan para ulama cukup luas, ya, hendaknya berlapang dada di dalamnya. Kemudian poin berikutnya, yajuzu ghuslur rajuli bi fadli ma fil mar'ati. Ya, boleh seorang laki-laki dia mandi junub dari sisa air yang digunakan oleh perempuan untuk mandi junub. Ya, istrinya mungkin. Istrinya mandi duluan, kemudian air yang tersisa boleh digunakan suaminya untuk mandi junub. Ya, berdasarkan hadis atau riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Ibnu Abbas. Ya, kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah mandi junub dengan air sisa mandinya Maimunah. Ini diperbolehkan, ya. Ini diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, yajuzu lirajul an yughtasal ma'a zawjatihi. Boleh seorang suami mandi junub bareng dengan istrinya. Ini boleh. Tidak mesti harus sendiri-sendiri. Jadi sepasang suami istri boleh dia mandi junub bersama, bareng-bareng. Ya, hari ini, ya, berdasarkan riwayat Aisyah, kata para ulama, boleh seorang istri dengan suami, ya, melihat aurat sama-sama lain bebas. Jadi dalam hal ini ada pembatasan bab aurat yang banyak kaum muslimin itu nggak paham. Pertama, aurat yang bebas itu hanya suami istri saja. Aurat yang bebas hanya suami istri saja. Artinya tanpa sehelai benang pun boleh. Makanya di sini diaturkan boleh mandi bersama. Bahkan mungkin itu menambah keharmonisan dan keromantisan. Ya, kita kan sudah tua. Memang Nabi usianya muda. Kalau mandi bersama dengan istrinya, Nabi mandi bersama dengan siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lain cerita kalau wanita dengan wanita lain, ada batasan awalnya, tidak boleh bugil-bugilan seperti itu. Mana batasan awalnya? Dari mulai, ya, bagian atas dada sampai lututnya. Nah, itu wanita dengan wanita lain. Ada wanita, ada kawan-kawannya lagi nyoba-nyoba baju, nggak boleh buka-bukaan semuanya. Ada aurat yang harus dijaga pada wanita lain. Sebagaimana laki-laki ada
mahramnya, wajah dan kedua telapak tangan. Adapun suami istri bebas. Makanya di sini boleh suami mandi dengan istrinya bareng. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang terkenal sekali. Aisyah mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana yang sama. Ya, fayubadiruni hatta aqulu da'li. Rasulullah pun ngajak lomba. Ya, akhirnya beliau mengambil air duluan. Sampai aku kewalahan tidak bisa mengimbangi Rasulullah, aku pun berkata, sisakan untukku airnya. Berarti di sini Aisyah radhiyallahu anha mandi bersama siapa? Rasulullah berbarengan di satu waktu yang sama, di tempat yang sama, bahkan satu bejana yang sama. Ya, sampai ya Aisyah mengatakan, jangan sisakan untuk. Ya, kira junubun, kami berdua dalam keadaan sama-sama setelah junub, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dari hadis ini para ulama juga mengambil beberapa faedah. Apa di antaranya? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandinya irit air. Buktinya air dengan Aisyah saja berdua, Aisyah saja takut kehabisan, berarti tidak banyak air. Ya, itu pertama. Ya, Aisyah sudah mengatakan sisakan untuk habis. Berarti irit di sini. Nabi itu kalau mandi irit air. Ya, yang kedua, sebagai ulama mengatakan Nabi SAW itu kalau mandi janabah, beliau ketika mengambil air dengan tangannya. Ya, beliau ketika mengambil air dengan tangannya. Nabi SAW mengambil air dengan tangannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan demikian. Dari hadis ini juga, dari sebagian ahli juga mengambil sisi pendapat yang lain. Ya, bahwa Nabi SAW kalau mandi junub tidak menggunakan sabun. Bukti di sini tidak ada riwayat Nabi menggunakan bidara. Jadi kalau kita pakai sabun ya, pakai ya. Padahal katanya ini ada penelitian, Allah benar atau tidak ya. Orang kalau mandinya pakai sabun itu semakin cepat bau badannya. Nah, memang wangi, tapi dengan pakai sabun semakin cepat bau badan setelah itu. Nah, wallah penelitiannya benar atau tidak? Ya, apakah kemudian hal ini akan membuat antum berubah nanti kalau pakai sabun ya terserah antum. Ya, ini bagaimana dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena sudah masuk Isya, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.